Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kembali kita diberi kesempatan untuk beraktivitas. Kita bermohon pada Allah semoga aktivitas kita di hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu insya Allah bisa lebih meningkat kebaikan-kebaikan kita dan lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya tidak bosan mengingatkan agar kita mesti memiliki rencana-rencana terbaik untuk kita mulai petakan dan amalkan di hari ini. Demikianlah diisyaratkan dalam waktu pertama saat kita bangun dari tidur, kemudian waktu itu disebut dengan subuh, bahkan kemudian diminta menunaikan salat dengan pancarannya disebut dengan fajar. Subuh berasal dari kata asbah, sesuatu yang sudah siap dengan rencana, sesuatu yang sudah siap dengan aktivitas. Jadi kalau orang Arab bertanya kaifa asbahta, bagaimana engkau pagi ini? Lalu dia katakan asbahtu bi khair, saya baik-baik saja pagi ini. Artinya bukan sekedar baik, tapi di pagi itu dia sudah mulai punya rencana aktivitas yang siap dia tunaikan. Karena itu kita saat dipanggil menunaikan ibadah, menghadap kepada Allah, menunaikan salat, bukan sekedar salat, tapi dalam saat itulah kita memohon kepada Allah agar rencana-rencana kita di hari itu mendapat taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu terkadang Nabi SAW seringkali mengevaluasi dan bertanya pada para sahabatnya, siapa yang sudah sholat berjamaah di hari ini? Siapa yang berinfak di hari ini? Siapa yang menjenguk orang sakit di hari ini? Siapa yang sudah mengantarkan jenazah di hari ini? Siapa yang? Teman-teman, kalau boleh sekedar saya bertanya secara sederhana, berapa ayatkah yang sudah Anda rencanakan di hari ini akan dihafalkan? Punya rencana untuk membaca berapa ayat Quran di hari ini? Berapa nominal yang akan kita sedekahkan di hari ini? Di mana teman-teman ikhwan akan menunaikan sholat berjamaah pada saat ini? Jika subuhnya sudah berjamaah di masjid, maka zuhurnya di masjid mana Anda akan tunaikan? Asarnya di mana? Maghribnya di mana? Dan pastikan, bila pun ini menjadi hari terakhir dalam kehidupan kita, pastikan bahwa Anda diwafatkan dalam keadaan sedang beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita niatkan dengan baik pelajaran kita di hari ini. Semoga dengan niat terbaik itu, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kita dalam belajar, dalam pemaparan, dan pelajaran kita bisa bermanfaat dalam kehidupan kita insya Allah. Kita lanjutkan, dan ini adalah barangkali sesi-sesi akhir dari pertemuan kita dalam pembahasan tentang sifat solat Nabi SAW. Bagaimana cara Nabi mengajarkan kita menunaikan solat dengan benar sehingga bisa meraih manfaat-manfaat dari solat dimaksud. Ingat betul bahwa setiap ibadah yang ditunaikan tidak berhenti kepada aspek fikih dari sisi cara dan bacaan, tapi selalu ada manfaat-manfaat dari ibadah yang kita tunaikan, baik terkait dengan kehidupan kita di alam dunia atau alam kubur atau bahkan saat di akhirat. Dan ini menjadi indikator keberhasilan ibadah kita. Masih ingatkah teman-teman di awal jumpa kita saat saya menguraikan tentang manfaat solat dalam kehidupan, dan ini jadi indikator keberhasilan solat kita. Di antaranya dari sekian banyak yang disebutkan di Quran, ada sampai 5 poin. Kita cek misalnya sampai dengan materi saat ini. Sekian waktu kita hidup. Quran surah ke-29 misal ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang punya sifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya hanya dua. Kalau bukan fahsya, keburukan yang datang dari syahwat nafsu. Maaf,
Sekali lagi, kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, dan semisalnya itu fahsya. Jadi kalau ada orang terlihat sholat, tapi masih menekuni misalnya bidang-bidang yang buruk tadi, kata-katanya masih kotor, berarti ada yang kurang tepat dalam sholatnya. Kalaupun terlihat khusyuk dalam prakteknya, tapi tidak melahirkan aspek-aspek mulia, dan bertentangan dengan nilai-nilai tadi yang fahsya, berarti mohon maaf, ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ. Karena sholat Anda menjadikan lisan Anda selalu berkata baik. Silahkan cek, bukankah dalam sholat lisan kita berkata yang baik? Allahu Akbar kalimat baik, ruku kalimatnya baik, sujud kalimatnya baik. Sejak kapan sholat kemudian menggunakan bahasa-bahasa celaan? Sejak kapan dalam sholat kita dilatih dengan kalimat ejekan? Tidak ada. Di aneh, kalau sedang sholat dilatih kata-kata baik, setelah sholat yang keluar yang jelek. Berarti ada yang tidak berhasil dalam latihan sholat Anda. Anda kalau berlatih ikut training, dilatih misalnya dengan latihan tertentu yang melahirkan kualitas baik. Setelah selesai latihan, tiba-tiba misalnya, maaf, hasilnya tidak memuaskan. Berarti ada yang salah dalam latihannya. Imma Anda tidak serius, atau misalnya ada yang tidak tepat dalam menunaikan training yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Baik, mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya dua, nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Berdusta itu mungkar. Maaf, menyakiti orang lain mungkar dengan berbagai jenisnya. Menipu itu mungkar. Mustahil ada orang sholat perbuatannya fahsya dan mungkar. Karena itu sering saya ingatkan, kalau setiap hari kita sholat bahkan dengan sunnahnya, tapi belum mampu mencegah maksimal dari perbuatan fahsya dan mungkar, coba dicek lagi. Ada yang keliru dalam cara sholat kita. Boleh jadi salah satunya adalah isyarat dalam Al-Quran di ayat dimaksud, maaf, bukan kurang lancar bacaannya, bukan kurang bagus bacaannya, tapi boleh jadi ada sementara orang sholat, kata Al-Quran, tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dan dibaca dalam sholatnya. Untuk itulah dalam rangka memahami bacaan dan gerakan-gerakan sholat itu, seperti diajarkan Nabi, kita membahas topik ini, dan sekarang akan ada di ujung-ujung pembahasan kita, yaitu tentang cara dan bacaan tahiyat. Bagi yang tertinggal pada bahasan ini, saya mohon izin untuk menyampaikan agar mereview dalam tayangan Akhir TV pada sesi di sini tentang pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah masuk kepada tahiyat, dan mari kita mulai menyiapkan perangkat belajar kita. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk pembahasannya. Tapi ini baru sesi pertama ya. Nanti sesi keduanya amalan pasca salat. Apa yang dikerjakan setelah salat. Nanti sesi ketiganya adalah pembahasan tentang solat-solat nafilah, pelengkap di luar solat fardu. Apa keutamaannya, apa jenisnya, kapan ditunaikan, dan bagaimana tata pelaksanaannya. Jelas sampai sini? Baik. Kalau jelas, mari kita mulai bahasan kita. Waktu kita begitu singkat, karena itu kita coba maksimalkan pada substansi bahasan kita. Mohon bisa fokus. Tema kita kali ini akan membahas tentang sifat tahiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyat dalam salat. Baik. Yang kita bahas ada beberapa poin di sini. Pertama, kita akan bahas cara tahiyat. Kemudian yang kedua, kita pelajari bacaannya apa saja, caranya sudah bagus, bacaannya apa yang kemudian pernah diajarkan oleh Nabi. Ketiga, kita turunkan lagi. Setelah ini dipahami, baru kemudian kita memahami esensinya, apa hikmah, makna dari tahiyat itu. Jangan-jangan tiap hari tahiyat, tapi tidak paham kandungan tahiyat, sehingga tidak bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Kan sholat itu refleksinya dalam aktivitas kita. Ya, bagaimana itu bisa dibawa dalam kehidupan? Apa makna dari tahiyat? Kemudian baru masuk bagian keempat adalah persoalan-persoalan seputar tahiyat. Nanti ada beberapa persoalan-persoalan yang mungkin kita bisa diskusikan. Apakah saat tahiyat misalnya pada rakaat yang kedua itu, atau salat dalam hanya 2 rakaat, duduknya apakah iftirash ataukah tawarruk? Ini iftirash, yang benar tawarruk, bukan, yang benar iftirash. Tapi dua-duanya tidak tahu apa itu iftirash, apa itu tawarruk. Apa itu tawarruk? Oh itu loh yang dekat tetangga saya. Bukan. Nah ini ya, apa saja ini? Kemudian misal lagi saat tahiyat, jari mana yang diangkat? Kalau telunjuk, apakah telunjuknya hanya diangkat atau digerak-gerakan? Kalau digerakkan, seperti apa menggerakkannya?
Kalau diangkat kapan diangkatnya, kalau ditutup kapan ditutupnya, apakah angkat tutup, atau angkat saja kemudian tidak ditutup dan seterusnya, ya. Nah, itu kita lihat. Jelas? Nah, kalau sudah jelas ya sudah, kita tutup talim kita. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Dan seperti biasa, saya menunjukkan juga referensi supaya nanti tidak diduga sebagai hanya pernyataan pribadi. Jadi kita argumentasinya ada, dalilnya ada, dan kalau Anda menunggu taklim berikutnya ingin baca-baca, sambil disempurnakan nanti yang coba kami tuliskan, kita bawakan beberapa buku yang sudah kami perkenalkan. Hari ini saya bawakan lagi yang terjemahan sifat salat Nabi SAW yang karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Saya pernah tunjukkan yang karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, juga karya Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, juga karya beberapa syekh-syekh yang lain. Saya ambil satu ini sebagai contoh saja, nanti perbandingannya dengan yang lain. Jelas ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang pertama kita akan belajar tentang cara tahiyat. Di buku ini dengan cetakan yang sama, kalau punya halaman 419, kita bisa mulai dari sini. Ya, cuma nanti saya ilustrasikan untuk memudahkan dulu ya. Kita ambil dalilnya dulu satu. Dari pengajaran Nabi kepada seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Kisah ini akan selalu dibawa dalam kisah tentang bagaimana cara sholat yang baik. Karena Nabi pernah mengajarkan pada beliau ini bagaimana tentang cara sholat dari mulai awal sampai akhir. Bahkan dari berwudu, kemudian takbir sampai dengan salamnya. Saya masih ingat kan kisah yang pernah saya sampaikan kepada Anda, bahwa beliau ini pernah masuk ke masjid Nabi, sholat di samping Nabi, Nabi sedang di sisi yang lain, tiba-tiba selesai sholat, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, assalamu alaik. Kata Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Wa alaikassalam wa rahmatullah, silahkan kembali sholat karena Anda belum sholat. Ini pernah saya kisahkan, sampai 3 kali diulang, Nabi mengucapkan kalimat yang sama, sampai beliau berkata, ya Rasulullah, ma'uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada sholat yang telah saya tunaikan. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi, idza qumta ilas shalah, kalau kamu sholatnya ingin sempurna, asbighul wudu, sempurnakan wudunya dulu. Begini cara menyempurnakannya. Diajarkan oleh Nabi, kemudian tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Begini cara menghadapnya. Lalu diajarkan dari takbir sampai dengan salam. Di antara pelajaran takbir sampai salam itu, ada yang diajarkan dalam fase tahiyat. Kita nanti akan bahas. Di antara referensinya bisa Anda ambil, pernah saya tuliskan dulu, kalau masih ingat, ada di hadis Muslim di antaranya, nomor hadis 397. Rawinya yang meriwayatkan kisah ini adalah sahabat berjuluk Abu Hurairah. Kunyahnya Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman. Ya. Ini sudah pernah saya terangkan, saya tidak bahas ininya, ketika kita bahas kemudian caranya. Nanti cara yang kedua, masih dalam tahap ini, diriwayatkan nanti oleh sahabat bernama Wa'il bin Hujur. Teman-teman fokus baik-baik, ada informasi sedikit untuk menguatkan referensi kita. Kalau Anda ingin belajar banyak tentang sifat sholat Nabi, maka di antara sekian sahabat yang sangat concern sekali pada persoalan tentang sifat sholat ini, utamanya ada 2. Satu, sahabat Wa'il bin Hujur. Saya menyebutkan beliau ini dulu karena beliau lebih awal dibandingkan dengan sahabat yang kedua nanti. Ya, ini sahabat Wa'il bin Hujur. Ini di awal-awal fase keislaman, beliau sudah masuk Islam. Ini sangat luar biasa punya perhatian pada masalah ibadah, khususnya masalah sholat. Karena itu seringkali kalau Anda temukan tentang sifat sholat Nabi, Anda akan sering akrab dengan nama ini. Wa'il. Paham ya? Bukan Wa'il ya. Wa'il, oh berarti dia celaka Ustaz ya. Fawailul lil musallin. Apakah Wa'il yang ini? Bukan. Namanya Wa'il, bukan Wa'il. Jelas ya? Taib. Yang ini yang kedua, sahabat Abu Hurairah. Beliau masuk Islam 3 tahun sebelum wafat Nabi SAW, tahun ke-7 Hijrah. Tapi saking seriusnya, ini yang sering saya tekankan. Perhatikan cara berfikirnya ya. Sahabat itu kalau merasa terlambat, ingin menyusul yang lain. Bukan pesimis, ingin menyusul. Di ketika Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, ya bahasa singkatnya, saya kemana saja selama ini? Saya terlambat.
keduluan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Saya harus menyusul mereka. Saya harus menyusul mereka. Kalau yang lain menunggu di majlis ta'lim Nabi, saya harus nyusul lebih daripada itu. Saya tunggu di depan rumah Nabi. Sehingga saya bisa belajar bagaimana cara jalan Nabi. Bagaimana keluar dari rumahnya. Bagaimana nengoknya Nabi. Bagaimana. Banyak digali oleh beliau. Sehingga dari situ, beliau mengejar sahabat-sahabat yang lain sampai lebih banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau yang lain menunggu di majlis ta'limnya Nabi, wajar meriwayatkan hadis tentang ta'lim. Ini ikut kemana-mana. Nabi kesini, beliau ikut. Nabi kesini, beliau tunggu. Makanya, maaf teman-teman, boleh jadi ketika dibandingkan dengan yang lain, hadisnya lebih banyak dibanding sahabat lain. Sekalipun investasi waktunya hanya 3 tahun, karena waktunya banyak digunakan untuk mengikuti Nabi SAW. Ini penting saya jelaskan nanti, karena terkadang ada golongan yang keterlaluan, terkhusus dari kalangan Syiah, yang sering mengolok-olok sahabat Abu Hurairah. Bahkan Anda seringkali mungkin mendapat pernyataan seperti ini. Kok bisa sahabat belakangan masuk Islam, hadisnya lebih banyak dibandingkan dengan sahabat yang duluan masuk Islam. Bisa dibandingkan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya punya keutamaan. Ini sangat istimewa dan kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai seluruh sahabat. Tapi kadang-kadang seringkali ada pertanyaan begini dan pernyataan seperti ini. Ini Ali menantu Nabi, sangat mulia, di antara pemuda penghulu surga. Dijamin masuk surga, dekat dengan Nabi, menggantikan posisi Nabi saat diincar saat akan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba kok datang orang belakangan, 3 tahun masuk Islam, kok hadisnya lebih banyak dibandingkan dengan sahabat Ali. Bahkan dengan Sayyidah Aisyah lebih banyak ini. Bagaimana cara menjawabnya? Teman-teman sederhana. Karena waktu yang diinvestasikan oleh sahabat-sahabat ini dalam beraktivitas, itu satu dengan yang lainnya berbeda. Misal kita lihat, Aisyah meriwayatkan 2210 hadis. Tapi kan Sayyidah Aisyah meriwayatkan seputar kehidupan di dalam rumah tangga Nabi. Jadi bersama Nabinya saat di rumah. Saat ke perang Badar, beliau tidak ikut. Saat ke perang Uhud, beliau tidak ikut. Saat ke pasar, belum tentu ikut. Jadi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah adalah kesempatannya saat bersama Nabi SAW. Demikian sahabat Ali bin Abi Thalib. Tidak semua aktivitas Nabi diikuti oleh Ali. Di beberapa tempat beliau ada di situ. Tapi di tempat lain belum tentu. Yang ini agak beda. Nabi kesini ikut. Nabi kesini ikut. Belum keluar sudah ditunggu. Persis seperti ini. Anda misalnya berapa usianya? 40 tahun. Masya Allah. Kenapa begini? Kurang banyak. 40 tahun. Masya Allah. Hafal berapa juz Quran? Gak apa-apa. Berapa juz yang dihafalkan? Alhamdulillah. Mendekati juz 30. Baik ya. Misal ya. Nama siapa? Mas Andi 40 tahun mendekati juz 30. Ada anak 4 tahun sudah 30 juz. 40 tahun mendekati juz 30. 4 tahun sudah 30 juz dan banyak contohnya. Ya ada Fajar misalnya, ya ada Musa, ada Mu'adz, ada macam-macam. Pertanyaan saya, Mas Andi kemana aja? Anda kan 40 tahun, misal kan? Misal 40 tahun. Kok bisa? Padahal waktu Anda hidup lebih banyak dibandingkan dengan yang 4 tahun. Cara berpikirnya bukan begitu. Karena Musa, Mu'adz, Fajar, dan lain sebagainya menggunakan sebagian besar waktunya hanya fokus menghafal Quran. Karena itulah hafalan Qurannya lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Beliau banyak tuntutan, bukan berarti keliru, tidak. Ada yang harus ditunaikan dengan pekerjaan, ada yang harus belajar, ada mengerjakan ini, mengerjakan itu. Dan itu bukan salah, bukan aib. Karena tuntutan bagian dari kehidupan. Yang lainnya belum punya tuntutan itu. Makanya wajar perhatiannya lebih banyak hafalan Quran didapatkan oleh yang 4 tahun dibandingkan dengan 40 tahun. Jelas sampai sini? Baik. Belum selesai bahasan kita ya. Ini baru ilustrasi. Jadi ada beberapa persoalan yang kadang mesti kita jawab cepat dengan jawaban-jawaban sederhana yang mudah dipahami. Baik, sekarang mari kita mulai prakteknya seperti apa Nabi mengajarkan sahabat Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, juga seperti apa sahabat Wa'il bin Hujur kemudian menyampaikan informasi kepada kita. Kita insya Allah dengan izin Allah meneruskan contoh dengan Mas Boy. Alhamdulillah, beliau sudah di dekat meja ya. Baik. Sahibul Maktabah, sahabat meja. Baik, kifal hal. Sehat tentu? Baik, jazakallah khair. Saya belum minta naik. Dulu kita di sini itu ada sajadahnya. Ya kan? Sekarang tidak ada sajadahnya. Saya bukan memberi isyarat untuk ngambil sajadah, bukan.
Yang mau saya sampaikan, sama, kita pun kadang menemukan masjid yang tidak ada sajadahnya. Jelas ya? Ada masjid yang ada sajadahnya. Baik, salat tidak ditentukan dengan sajadah. Sepanjang ada alas yang baik, sekalipun alas itu bukan kain dan sebagainya, tapi kemudian bersih dan suci, maka sah digunakan untuk alas salat. Paham sampai sini? Tapi nanti bagian-bagian tambahan kita akan bahas, alas seperti apa yang benar diisyaratkan oleh Nabi, sepanjang satu suci, kalau sudah suci pasti bersih. Suci pasti bersih. Yang kedua, alas ini tidak terlampau empuk. Ingat baik-baik. Jadi kalaupun Anda menggunakan sajadah, Nabi sangat tidak menyukai alas yang seperti bantal dalam riwayatnya. Bantal itu kalau Anda tekan, kan tidak menapak kita di situ. Ya, semacam mengembang. Nah, itu tidak disukai. Jadi ketika khususnya Anda sujud, kemudian Anda sujud, dahi kita tidak menempel sempurna. Seakan-akan tidak ada tempelan yang bagus di situ. Nanti secara, ilmu kesehatan bisa dijelaskan, secara psikologi bisa dijelaskan, tapi yang paling penting, sholat kita tidak terlampau disukai oleh Nabi SAW. Nah, ini alhamdulillah, mejanya tidak empuk, ya, dan tidak ada sajadahnya, dan insya Allah bersih dan suci. Jazakallah khair. Mas Boy, bismillah. Baik, sekarang kita fokus. Pada pembahasan yang lalu, kita sudah dari sujud, kemudian bangkit lagi. Nah, pembahasan berdiri sudah kita bahas. Sekarang kita ambil dari sujud lagi, kemudian menutup kepada tahiyat. Kita ambil dulu tahiyat yang ula, pertama, atau tahiyat pada solat yang rakaatnya hanya 2. Contoh, misalnya, solat subuh berapa rakaat? 2. Baik. Silahkan sujud. Baik, sebentar, Mas Boy. Angkat dulu, tahan. Kiblatnya kemana? Ini ada 2 keadaan. Satu, kiblat yang sudah diketahui arahnya. Maka pada kondisi ini kita tidak boleh menyimpang. Harus kemudian berusaha memaksimalkan ke arah yang telah ditetapkan. Misal, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arah Masjidil Haram, arah Ka'bah, dan sudah pernah saya jelaskan tentang persoalan ini. Jika Anda mengetahui arahnya, maka ke situlah kita menghadap. Tapi misal dalam kondisi ini kan arah Masjidil Haram ke sana, gitu kan? Misal ini anggap situasi di luar masjid. Ya, akhi saudara kita sedang misalnya berkelana, jalan kemana, kemudian tadabbur, kadar Allah belum menemukan arah kiblat. Melihat posisi belum tahu cara menentukannya. Kemana dia menghadap? Maka kita bisa gunakan misalnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Paling kiri pertengahan. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, milik Allah timur dan barat. Kalau Anda sedang kebingungan dan datang waktu salat, tidak bisa menentukan mana arah kiblat yang benarnya misalnya, maka silahkan Anda berusaha. Anda berijtihad, usaha di sini untuk menemukan arah yang Anda yakini. Timur atau barat dalam suasana itu, maka salat Anda dianggap sempurna. Paham? Baik, sekarang jangan persoalkan, Ustadz kenapa mejanya menghadap misalnya ke sini, tidak menghadap ke arah sini. Ini bayangkan dalam kondisi yang kedua. Terbayang? Alhamdulillah, ayo bayangkan dulu ya. Baik, silahkan. Sujud, bismillah. Masih cukup untuk ke belakang? Ya. Baik. Sudah ya, ini beliau ini terlampau hati-hati ya. Hati-hati takut kelewatan, jadi terlampau runcing. Baik. Kemarin sudah cukup. Sekarang ini sudah pernah saya jelaskan. Ini posisi yang kurang ideal untuk bersujud karena kondisinya mungkin nggak terlalu lebar. Kalau ideal nanti ini agak sedikit lebih turun ya. Baik, sudah pernah saya jelaskan di pertemuan lalu. Cukup, ini sudah saya bahas. Ada 7 anggota. 1 apa? Kening. Kedua, 2 telapak tangan, siku agak menjauh. Ketiga, 2 lutut, berarti 5. Kemudian yang selanjutnya adalah jemari di 2 kaki. 2 kaki berarti 7 ya. Baik, bangkit. Langsung tahiyat. Silent ya. Biasanya kalau kita bangkit Allahu Akbar ya. Baik. Ini Allahu Akbarnya silent. Baik. Penting dibacakan begitu bangkit Allahu Akbar. Baik. Pelan-pelan saya minta tahiyat yang pertama. Kondisinya tahiyat pertama dulu. Kondisi kedua nanti saya sampaikan. Baik. Salatnya sekarang kita tentukan salat zuhur tahiyat yang pertama, 2 rakaat. Bismillah. Baik. Cukup pelan-pelan. Terlihat? Ibu terlihat? Baik. Teman-teman terlihat? Baik, sekarang fokus pelan-pelan, yang dilihat posisinya ya, lihat posisinya. Baik, tampak seperti ini, berarti teman-teman sebelah sana tampak belakang, ini tampak depan. Saya perhatikan dulu, tolong jangan dirubah.
Baik, sudah? Yakin? Tanya kawan? Tidak, baik. Sudah, sekarang robah menghadap ke sebelah sana. Saya ulang. Perhatikan baik-baik. Sudah? Sekarang perhatikan baik-baik, fokus. Ini tampak belakang, yang tadi tampak depan, sekarang tampak belakang. Teman-teman yang di depan, sekarang tampak depan. Kelihatan? Baik, barangkali tidak bisa mewakili keseluruhan, tapi nanti Anda bisa mengondisikan untuk mengulang kembali. Sekarang perhatikan untuk memudahkan saya, untuk menerangkan, menghadap ke arah sini. Sekarang fokus baik-baik, saya bacakan hadisnya. Fokus. Idza jalasta, bima ma'na fi rak'ataini. Kalau Anda mulai duduk pada rakaat yang kedua, duduk. Ingat, bangkit, indah sekali kalimat nabinya, menggunakan jalasa. Saya pernah terangkan kondisi beda antara jalasa dengan qa'ada. Kalau jalasa, duduk berpindah dari posisi rendah ke tinggi. Kalau qa'ada, duduk berpindah dari posisi tinggi ke rendah. Makanya di Quran, orang yang nggak bisa berdiri posisi tinggi, diminta duduk posisi rendah. Tapi saat bangkit dari sujud untuk duduk, yang digunakan jalasa. Karena duduk posisi rendah, kemudian bangkit posisi tinggi. Jelas? Baik, sekarang perhatikan. Apabila kamu duduk pada rakaat yang kedua, ya setelah kemudian bangun dari sujud, perhatikan baik-baik, fatma'in. Maka tenangkan dulu dirimu. Fokus teman-teman, lihat. Jadi Nabi tidak mengatakan bangkit langsung baca doa, tidak. Nabi katakan Anda tenang dulu. Bagaimana cara tenangnya? Teruskan. Waftarish, maka iftirashlah. Waftarish, maka iftirashlah. Saya tuliskan dulu. Boleh saya hapus ini? Ya, sudah dipahami ya? Saya hapus dulu. Ini cukup penting ya. Kalau sudah dicatat, baru saya hapus. Ini cukup penting. Saking pentingnya kadang-kadang susah dihapus. Tuh, ya? Nah itu ya. Nah itu. Nah ini. Jangan ketawa, sedang sholat. Baik. Kondisi pertama, rakaat yang kedua. Jika Anda duduk pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua. Fokus baik-baik. Awas nanti karena ada kaitan dengan hadis Wa'il belakangan. Jika Anda duduk pada rakaat yang kedua. Idza jalasta fi rak'ataini. Pada rakaat yang kedua. Ini gambarannya. Fatma'in, tahapan kedua, tenangkan terlebih dahulu. Tenang, tumaknina. Waftarish dan iftirashlah. Waftarish, iftirash. Iftirash. Saya tuliskan begini, iftirash. Bahasa hadisnya waftarish. Fokus, perhatikan. Kita sekarang belajar pengetahuan dulu ya. Saya mau mulai dari sini dulu, teman-teman. Perhatikan, kalau paham katakan paham ya. Kata Nabi, kalau duduk pada rakaat yang kedua, paham ini? Jelas ya? Tidak, baik. Pada setiap 2 rakaat, pasti ada duduk dalam sholat. Pada setiap 2 rakaat, pasti ada duduk secara umumnya dalam sholat. Kecuali nanti sholat witir, ini nanti ada sedikit perbedaan. Baik ya, sholat standar pada umumnya, dalam setiap 2 rakaat, itu ada duduk. Jelas? Subuh 2 rakaat. Saat 2 rakaat, duduk tidak? Duduk. Baik, zuhur ada duduk. Pada 2 rakaatnya, duhur 4 rakaat. Pada saat masuk 2 rakaat, duduk tidak? Duduk. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Setiap 2 rakaat kita duduk. Nah saat Anda duduk, berarti jelas ya, paham ya? Yang pertama, duduk pada rakaat yang kedua. Saat duduk itu, kata Nabi, tenangkan diri dulu. Jangan ujuk-ujuk baru duduk langsung baca bacaan tertentu. Atau baru duduk langsung kemudian pengen sujud lagi. Ya, kadang-kadang ada orang yang baru begini, sudah begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu berarti, mohon maaf, menyalahi beberapa ketentuan dari Nabi SAW dalam rangka menunaikan sholat secara sempurna. Jelas? Baik, setelah Anda tenang, nanti saya terangkan. Bagaimana cara tenangnya ya Rasulullah? Maka kata Nabi, pertama, dimulailah ketenangan itu pertama kali dengan waftarish. Duduklah dengan cara iftirash. Waftarish, kata perintah, fi'il amr. Caranya kemudian disebut dengan iftirash. Apa artinya iftirash? Kata iftirash, asalnya dari 3 kata. Farasha, fa-ra dengan shin besar, sya. Farasha. Farasha. Kelihatan? Tidak, saya naikkan ke atas. Farasha.
Sudah? Baik. Farasha artinya sesuatu yang terhampar. Asal katanya, sesuatu yang terhampar. Kalau hamparan itu bisa kita pijak atau mungkin kita tiduri, maka tambahkan alif setelah huruf ra-nya. Maka menjadi firash namanya. Firash, sesuatu yang terhampar bisa ditiduri. Karena itu dalam bahasa Arab kasur bisa disebut dengan firash. Baik, buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 29, paling kanan sebelah bawah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sekarang kurangi 7 ayat jadi ayat ke-22. Pertama, ayat 29 mengatakan, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Saat Allah menciptakan bumi dan menjadikan segala yang di bumi untuk kita, bagaimana Allah mendesain bumi yang kita gunakan untuk beraktivitas? Saya tidak mengatakan bentuk buminya, tapi keadaan bumi yang bisa dipakai beraktivitas. Ingat, catat kalimat ini. Saya tidak mengatakan bentuk bumi, yang saya katakan adalah keadaan bumi yang bisa digunakan beraktivitas. Kalau Anda ingin tahu bentuk bumi, keluar dari bumi, lihat dari atas bagaimana bentuk bumi. Jelas? Baik, jadi jangan debatkan antara bumi datar, bumi bulat, bumi begini, bumi begitu. Anda nggak ada kerjaan dah. Keluar dari bumi, lihat bagaimana bentuknya. Yang dibahas oleh Quran itu selalu tentang esensi. Bagaimana esensi penciptaan bumi? Kembalikan ke Quran surah kedua ayat 22. Perhatikan paling kiri di pertengahan. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa. Dialah Allah yang menjadikan isi bumi itu hamparan. Masya Allah. Lihat, firasya, menggunakan kata firash. Artinya Allah bukan hanya menghamparkan isi bumi, tapi isi itu dari hamparan bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Coba saya katakan pada Anda, saya mau tanya ya, Anda lebih senang mana? Jalan di tempat yang bulat atau jalan di tempat yang kotak? Halo, 1 atau 2? Jalan di tempat yang bulat atau yang kotak, Bu? Kalau saya tidak senang dua-duanya. Ya, tidak senang saya. Karena tidak jelas batasannya. Begitu jalan di kotak, Masya Allah. Lewat kotak ini harus ke bawah. Nyungsep kita ke bawah, gitu kan? Baik, yang bulat tidak jelas juga. Karena tidak ada keseimbangan. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, saya hamparkan. Makanya silahkan cek. Tidak ada jalan yang kotak. Yang ada jalan yang terhampar. Anda bisa jalan di situ pakai mobil. Anda jalan pakai motor. Anda berjalan pakai kaki. Kenapa? Karena jalanan terhampar. Silahkan cek. Tumbuhan bisa ditanam, beberapa bisa dilakukan, bumi bisa dibangun. Bayangkan kalau rumah Anda dibangun di atas tanah yang bulat. Bisa kebayang? Gampang kalau mau Anda misalnya contohkan, Anda ambil kelereng, di kelereng itu misalnya kemudian tempelkan simulasi misalnya bentuk rumah seperti bangunan yang bawahnya ada kelerengnya begini. Bisa kebayang bagaimana rumah Anda bisa kokoh? Mustahil. Karena itu bahasa Qurannya adalah bumi, kata Quran, kami hamparkan. Maksud hamparan di sini adalah ungkapan dalam bentuk balaghah. Maksudnya, silahkan, kata Allah, saya jadikan bumi tempat untuk yang nyaman beraktivitas. Mau tiduran, silahkan. Mau kerja, silahkan. Mau jalan, silahkan. Seluruh isi bumi gunakan untuk kepentingan hidup kalian untuk menata yang lebih baik. Paham? Nah, ini yang disebut dengan firash. Nah, sekarang kalau Anda berusaha menghamparkan sesuatu, kemudian dari hamparan itu Anda berusaha mendudukinya. Misal, kalau ini kan terhampar saja, yang bisa diduduki, yang bisa digunakan beraktivitas. Saya hamparkan kasur, kasur itu bisa saya gunakan untuk beraktivitas. Mau saya lompat-lompat, mau saya guling-guling, mau saya tidur, terserah saya. Paham? Nah, sekarang kalau saya sengaja menghamparkan sesuatu, kemudian mendudukinya, maka tambahkan huruf hamzah wasal di depan kalimatnya. Kemudian setelah huruf yang kedua tambahkan ta di situ. Ini firash, hamparannya. Saya ingin hamparkan dan saya duduki, tambahkan hamzah wasal. Ya. Ini kalau yang ini hamzah, kalau yang ini alif. Alif tidak punya harakat. Alif tanda untuk memanjangkan bacaan. Ini asalnya farasya. Ketika ada alif, firash, ininya panjang. Tapi kalau hamzah, dia punya kemampuan untuk menerima harakat. Yang ini hamzah wasal, kalau ada kepalanya disebut dengan hamzah qata. Tambahkan hamzah wasal di depannya, setelah huruf fa, huruf ini tambahkan ta. Maka berubah kalimatnya dari firash jadi iftirash. Paham sampai sini?
Tidak. Baik, teman-teman, tidak ada masalah Anda tidak mengerti urutan ini di ilmu sharaf cabangnya. Tapi yang mau saya sampaikan, Anda mengerti turunan-turunan kata. Kalau farasha, ini kata kerja baru hamparan. Kalau firash, sesuatu yang berhampar bisa digunakan beraktivitas. Kalau sengaja Anda hamparkan, Anda duduki di situ, maka berubah kalimatnya jadi iftirash. Kata Nabi, waftarish, waftarish. Kalimatnya pakai alif dan ta. Kalau Nabi katakan wafrish, berarti hamparkan saja. Tapi ketika Nabi katakan waftarish, ada alifnya, ada taknya. Fa, ta, ra, sya. Dimulai dengan hamzah wasal. Waftarish, itu artinya bentangkan. Silahkan duduk iftirash. Caranya bentangkan salah satu kaki, hamparkan dan duduki kaki itu. Mas Boy, maju sedikit. Saya mulai dari sisi yang ini dulu. Lihat sini, tahan. Angkat dulu badannya. Teman-teman, perhatikan. Kata Nabi, waftarish, waftarish, iftirash. Apa itu iftirash? Hamparkan salah satu kaki, kemudian duduki itu. Kaki mana yang dihamparkan? Kata Nabi, lihat baik-baik. Al-yusra, rijlahul yusra. Kaki yang kirinya, kirinya. Kiri hamparkan, lipat maksudnya. Lihat sini, bukankah saat dilipat begini? Terhamparkan ya? Kemudian duduki itu, faqa'ada alaih, duduki. Jelas? Duduk iftirash adalah duduk yang melipat kaki kirinya seperti terhampar seperti ini. Kemudian setelah itu dia menduduki lipatan kaki yang dimaksudkan. Naik lagi mas. Lipat yang kirinya begini. Jelas? Kemudian duduki. Sebelah sini paham? Putar mas. Baik ya. Nanti saya ulang kembali ya. Kalau tulisan juga nanti saat saya minta hapus, hapus. Kalau tidak, tidak ya. Baik. Oh baik. Alhamdulillah. Maju, maju. Khair insyaallah. Angkat dulu. Sedang sholat, jangan ketawa. Fokus sebelah sini, ibu. Adalah akhwat. Perhatikan. Iftirash, iftirash. Ingat-ingat kembali. Dari kata farasha, iftarasha, waftarish, iftirash. Lipat kaki seperti terhampar begini. Hamparkan. Kalau kita hamparkan sajadah kan begini. Sekarang kaki hamparkan. Rijlahul yusra, yang kiri. Lipat begini. Kemudian duduki, faqa'ada alaiha, duduki yang kirinya. Ini. Jelas? Baik, paham sampai sini? Baik, belum selesai. Teruskan. Setelah diduduki kata Nabi, wa nasabal yumna, sedangkan yang kanan tegakkan. Tegak. Jadi jarinya dilipat tapi posisi tegak. Dia tidak sama-sama melipat ke sini, naik. Misal ini lipat ke sini, jadi begini. Ah, ini keliru. Karena yang dilipat cuma yang kiri saja. Nanti sebelah sana nggak usah naik, nanti saya putar lagi ya. Nggak akan kelihatan Pak, Anda paksa nggak akan kelihatan. Lihat sini, jadi bukan seperti ini Bu, teman-teman yang sebelah sini, lihat sini. Tidak seperti ini. Tapi yang kanan kata Nabi, wa nasabal yumna, tegakkan yang kanan begini. Di yang kanannya tegak seperti ini. Tegaknya jarinya dilipat, jemarinya dilipat, tegakkan yang kanannya. Yang kirinya kemudian, ini yang dihamparkan dan diduduki. Paham sebelah sini? Baik, sebentar pelan-pelan. Kembali ke arah sini. Bismillah. Jazakallah khair. Semoga Allah lipatkan pahala antum. Fokus teman-teman. Lihat sini. Yang kiri seperti tadi dilipat. Duduki. Wa nassabal yumna. Sedangkan yang kanan tetap ditegakkan seperti ini. Dalam rangka menegakkan yang ini. Maaf. Lihat sini. Jari yang di sini tetap dilipat. Jarinya dilipat. Ini tegakkan. Dan tidak disukai, tidak dibenarkan duduk seperti ini. Maaf. Duduk. Ini dilipat dua-duanya. Kemudian diduduki. Jelas ya? Baik. Yang seperti ini termasuk duduk yang dilarang. Kita beri contoh pada Mirza di luar masjid ini. Bisa menghadap ke sini sedikit. Hati-hati, hati-hati. Baik. Lihat sini teman-teman, Mirza dimanapun Anda berada. Untuk yang kiri, ini yang disebut iftirash, kemudian dilipat dan diduduki. Sedangkan yang kanan kata Nabi, tetap ditegakkan dengan sempurna. Dia tegak dan ini dilipat. Tegak yang dimaksudkan tidak harus tegak begini. Tidak maksudnya. Maksudnya adalah keadaan berdiri yang kakinya itu jemarinya terlipat ke dalam. Yang ini tetap tegak. Jelas sampai sini? Baik. Paham insya Allah? Nah, kalau sudah paham, belum selesai. Belum selesai. Kita belum baca doa di sini. Perhatikan baik-baik. Termasuk yang dilarang adalah, yang dilarang. Jika Anda mampu duduk seperti ini, tapi Anda memilih yang lain, maka di sini ada persoalan dalam tahiyat Anda. Contoh, di antara duduk yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melipat kemudian kedua kakinya. Naik, lipat. Nah ini ya. Jelas, misal seperti ini.
Yang kiri dilipat, yang kanan dilipat, jadilah seperti ini. Angkat sedikit badannya. Nah, seperti ini. Jelas ya? Kemudian diduduki. Padahal Anda bisa yang seperti tadi misalnya, maka ini keliru cara duduknya. Paham? Baik, teruskan. Seperti tadi kembalikan. Tahan sebentar. Kemudian posisi kaki sudah selesai, posisi punggung bagaimana keadaannya? Hatta ya'uda kullu qaffarin makanu. Sampai kemudian Anda duduk dan posisi tulang-tulang di punggung ini itu kembali tegak seperti semula, menempati tempatnya kata Nabi. Jadi yang diinginkan dalam duduk posisi iftirash ini, badannya tegak, ya, posisi tulang-tulang yang belakang, tulang punggungnya tegak, jadi bukan menggungkuk seperti ini misalnya, tidak miring kanan dan kiri, tapi posisi tegak begini. Jelas? Kaki sudah selesai, kemudian ini sudah selesai, tangan di mana? Tangan letakkan di mana? Ayo. Yang paha angkat tangan. Yang lutut angkat tangan. Baik, sudah. Yang lain di kepala. Bismillah. Hadap ke sebelah sana supaya kelihatan. Cara memahami ini kita bisa bahas lewat hadisnya Wa'il bin Hujur. Ini nanti yang menerangkan dengan lengkap tentang posisi tangan. Teman-teman, mudah-mudahan bisa terlihat, yang di luar bisa melihat ke arah layar kita di luar. Fokus baik-baik. Tangan bisa diletakkan di dua posisi. Pertama, Anda bisa letakkan di paha di sini. Paha di sini. Letakkan kata Nabi, maka meletakkanlah tangan yang kanan di paha yang kanan. Yang kiri di paha yang kiri. Ada riwayat kedua juga menyebutkan kemudian meletakkan ke lutut atau mendekat ke lutut di sini. Jelas ya? Tidak pas di lututnya di sini, tidak pas di sini misalnya begini, tidak. Ya, tapi mendekat ke arah lutut di sini. Jelas ya? Baik, jadi letakkan di paha, ini yang paling populer riwayatnya dan saya cenderung kepada yang ini. Ya, jadi bisa di paha di sini. Bisa kemudian ya ini yang cenderung saya mendekat ke arah lutut. Jadi di paha mendekat ke arah lutut. Jadi menggabungkan antara satu dengan yang kedua. Dia tidak pas di lutut di sini seperti ini, tapi di paha yang mendekat ke arah lutut. Jelas? Paham ya? Baik, sudah, kaki sudah, punggung sudah seperti ini, tegak, kemudian telapak tangan juga sudah. Paham sampai sini? Halo? Baik. Kalau sudah paham, apa yang kita lakukan? Kalau sudah posisi baik seperti ini, sudah tenang, barulah kemudian kita memulai dengan doa. Jadi bukan Anda baru naik, dari sujud naik langsung doa, tidak seperti itu. Salat itu bukan balapan, Anda mau balapan dengan siapa? Anda sedang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika Anda bangkit kata Nabi, lakukan dengan tenang. Duduklah iftirash dalam keadaan yang tenang. Setelah tenang, maaf teman-teman, darah mengalir dengan lancar, keadaan kita sudah tenang, nafas sudah teratur, disitulah kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rakaat keberapa? Ya, jadi setiap kita sholat dalam rakaat yang kedua, duduknya apa? Iftirash. Lanjutkan pada hadis yang selainnya. Wa idza kana fil akhirah, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang terakhir. Ini. Duduk pada rakaat yang terakhir. Ini rakaat kedua. Sekarang duduk pada rakaat yang terakhir. Sudah? Fajalasa 'ala tawarruk bima makna, maka beliau duduk dalam keadaan tawarruk. 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 Jika rakaat yang kedua duduk, setiap rakaat yang kedua duduknya apa? Iftirash. Dan jika beliau duduk pada rakaat yang terakhir, duduknya apa? Tawarruk. Seperti apa duduk tawarruk? Saya sempurnakan dulu sebelum kita masuk ke doanya. Fokus pelan-pelan. Duduk tawarruk, perhatikan baik-baik, adalah duduk yang semi santai, agak santai. Lipatannya lebih daripada iftirash. Dan tidak diduduki. Jadi kalau iftirash hamparkan duduki, kalau tawarruk dia lewatkan dan kemudian duduk di alas tempat dia duduknya. Jadi kalau kita misalnya di tikar atau ini di meja dan semacamnya. Contoh, bangun, tahiyat terakhir. Nah, lihat baik-baik. Angkat dulu. Sini ya. Fokus yang sebelah sini di tawarruk. Ini kaki sebelah kiri lewatkan dari sebagian betis yang kanan seperti ini. Jelas? Kemudian ini posisi bagian belakang tubuh. Dia duduk tapi duduknya bukan di kaki. Faqa'ada 'alal ardi, maka dia duduk di alasnya. Ya, misal di lantai atau misalnya di karpet atau semacamnya. Ya, ardi itu bumi, tempat kita tapaki.
Ya, duduk di sini. Di kakinya kita lewatkan, tembus ke sini. Duduknya kemudian diduduk alas yang sedang kita duduki. Paham sampai sini? Baik, wa nasabal yumna, sedangkan yang kanan tetap ditegakkan dan jemarinya seperti semula terlipat. Jadi tidak ada perbedaan kemudian dengan yang iftirash dari segi kaki yang kanannya. Saya ulang, menghadap ke sini. Posisi sini bisa melihat? Bukan, yang sana yang lihat. Ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Menghadap ke sana, Mas. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lipatkan akan pahalanya. Dan sebelumnya diangkat dulu. Lihat sini, yang kiri. Lewatkan ke sela-sela betis yang kanan. Sini. Bu ya. Paham? Kalau bisa dilihat tuh sampai 5 menit ya. Seperti ini. Nah, ya. Sudah kelihatan. Baik, fokus. Setelah itu duduk. Duduknya bukan di kaki, tapi di alas. Faqa'ada 'alal ardi di sini. Dan pasti ketika duduk di sini dengan kaki terlipat, pasti ini akan miring. Pasti akan miring. Tidak ada yang tegak sempurna, pasti akan miring. Dan miringnya nggak akan ke kiri, pasti ke kanan. Pasti itu, pasti ya. Karena posisinya memungkinkan dia akan miring ke kanan. Kaki dilipat, kakinya yang kiri, kemudian ini duduk, ini pasti akan setengah miring. Lihat sini. Paham ya? Baik, yang kanan tetap tegak sempurna. Tegak sempurna, tegak dengan jari-jarinya terlipat menghadap ke arah kiblat. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, sekarang perhatikan. Tangan posisinya diletakkan di mana? Disinilah teman-teman sekalian ada sedikit perbedaan dengan iftirash tentang cara meletakkan tangan. Menghadap ke arah teman-teman ke depan. Perhatikan baik-baik. Posisi miring. Lihat sini. Miring ke kanan. Maka otomatis tangan sebelah kanan itu akan lebih merendah. Karena bahu sebelah kanan itu dilonggarkan ke bawah. Ketika bahu sebelah kanan diturunkan ke bawah, pasti sikunya akan ikut turun. Kalau dalam duduk iftirash, karena duduknya tegak, ini bahu sempurna, kanan kiri itu seimbang begini. Karena seimbang, mustahil akan ada siku yang turun. Gak ada orang duduk iftirash. Kemudian bahunya turun, sikunya turun. Coba turun sikunya. Oh kan, susah ya? Agak susah. Baik, tapi kalau tawarruk akan berbeda. Tawarruk, baik, silahkan cek. Dan siku, tangan yang sebelah kanan itu pasti turun. Tidak ada yang naik. Naik sikunya? Tuh. Beda kan? Baik, ini pasti turun, pasti turun. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi. Ketika Anda duduk dalam keadaan tawarruk, maka kata Nabi mengisyaratkan supaya yang siku ini berada di batas paha di sini. Artinya dia mendekat ke paha, menempel di paha. Jadi bukan diangkat. Jadi salah kalau Anda duduk tawarruk, kemudian tangan Anda diangkat yang kanan begini. Turunkan sehingga terasa lebih santai duduknya. Paham? Kenapa kondisi lebih santai? Karena ini akan menjadi penutup dalam sholat. Penutup dalam sholat biasanya bacaannya lebih panjang daripada tahiyat yang biasa. Ada doa disampaikan di ujung tahiyatnya. Ada harapan ingin dimohonkan. Ada kerinduan berjumpa Allah kembali dalam sholat yang lainnya. Karena itu diminta kita duduk dalam keadaan agak sedikit lebih santai daripada yang pertama, sehingga menikmati cara duduk dan doa kita. Paham? Baik, ada larangan dalam sholat, saat duduk tawarruk seperti ini, Anda menukar misalnya, posisi menempel dengan menempelkan yang kiri. Ini, ada sebagian yang kemudian saat sholatnya, bukan ke sini mas, sungguh ya. Pada sebagian orang sholat, ketika dia sholat, sebetulnya susah ini, tapi ada yang sengaja untuk melakukan itu, dan itu langsung dikecam oleh Nabi. Apa itu? Dia menempelkan yang siku kiri ke dekat pahanya di sini. Bukan mas, di sini, dia turun begini. Nah, jelas ya? Nempel seperti ini. Atau dia merendah ke bawah begini. Itu langsung Nabi mengeluarkan kalimat yang sangat keras. Kata Nabi, jangan lakukan itu. Itu seperti sholat orang-orang yang dicela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain, itu adalah seperti sholatnya orang-orang Yahudi. Ya, jadi bedanya apa? Dia menempelkan yang kirinya, kita menempelkan yang kanannya. Paham? Baik, jadi gini, kebiasaan orang Yahudi itu umumnya pada sejak zaman-zaman dulu sebelum kedatangan Nabi itu seringkali mengolok-olok syariat. Sering mengolok-olok. Diminta begini, dia lakukan yang itu. Minta seperti itu, dia lakukan yang ini. Anda kalau mau lihat misalnya, lihat Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 58 sampai 59. Ya ketika Allah mengatakan, ayo pergi ke tempat itu, katakan, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Katakan hittah. Mereka olok-olok dari hittah jadi khintah. Khintah. Hittah, dia panggil khintah. Kata Allah kerjakan ini, dia olok-olok. Dia minta Nabi, begitu dikirim Nabi, dia bunuh Nabinya. Dia minta unta, begitu dikirim unta, dia sembelih untanya. Jadi seringkali terjadi kejadian-kejadian ketika diajarkan, seringkali muncul keadaan-keadaan, sikap-sikap yang seakan-akan mengolok-olok ketentuan agama.
Karena itu ketika Nabi kemudian diutus sallallahu alaihi wasallam mengajar umat Islam, setelah dia beriman, turunlah larangan dalam Islam untuk mengolok-olok orang lain. La yasar qaumin qaum. Jangankan pada Tuhan, jangankan pada agama, pada sesama jangan mengolok-olok. Jangan saling cela, jangan saling ejek, jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Dimohon maaf jika ada di antara kita sudah beriman, menunaikan sholat, senang mengolok-olok orang lain, ada yang salah dalam ibadahnya. Termasuk mohon maaf, Yahudi suka mengolok, kita tidak. Jadi kalau Anda beriman kemudian mengolok-olok, apa bedanya Anda dengan orang lain? Dan kaum yang telah dicela itu. Maka dari itu, ini kita bedakan. Perhatikan, seringkali dalam syariat kan suka ada bahasa begini. Khaliful Yahud, selisih Yahudi. Pernah dengar begitu? Ingat ya? Nah, jadi kenapa ada bahasa selisih? Maksud diantaranya adalah selisih kebiasaan Yahudi yang kadang-kadang suka agak nyeleneh dalam kehidupan. Fokus? Jelas? Nah, sekarang ini yang diturunkan. Duduknya sudah tawarruk. Nah, sekarang pertanyaannya. Duduk ini duduk apa? Ganti. Tahiyat pertama. Duduk ini duduk apa? Iftirash. Iftirash rakaat keberapa? Kedua. Tawarruk rakaat keberapa? Baik, pertanyaan saya, salat subuh berapa rakaat? Kedua. Pada rakaat yang kedua itu tahiyat keberapa? Terakhir. Saya ulang. Iftirash duduk di tahiyat keberapa? Rakaat keberapa? Kedua. Tawarruk duduk tahiyat keberapa? Salat subuh berapa rakaat? Dua. Tahiyat keberapa? Baik. Subuh berapa rakaat? Jadi saat kita tahiyat di rakaat keberapa? Baik. Baru kita kemudian bahas di sini. Salat sunnah qabliyah subuh berapa rakaat? Dua rakaat. Saat kita duduk tahiyat di rakaat keberapa? Dua. Ada dua, ada terakhir. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, jadi persoalannya saat saya sholat di sholat yang dua rakaat, apa yang saya pilih? Apakah iftirash atau tawarruk? Ya, baik. Yang tawarruk boleh angkat tangan. Siapa tawarruk? Anda tawarruk. Waalaikumsalam tawarruk. Siapa yang duduk iftirash? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Ini yang duduk iftirash ya. Baik. Sekali lagi, siapa iftirash? Angkat tangan. Anda iftirash. Di tawarruk, di iftirash. Perhatikan sini, teman-teman sekalian. Dalam persoalan ini sangat ringan sekali. Sangat ringan sekali. Ternyata hadis tentang ini kan di satu hadis yang sama, kalimat yang sama. Kalau Anda, kata Nabi, duduk di rakaat yang kedua, maka duduklah iftirash. Tapi kalau yang di terakhir, maka duduklah tawarruk. Persoalannya salat subuh dan salat sunnah yang dua rakaat, itu Masya Allah, rakaatnya rakaat kedua dan tahiyatnya pun tahiyat terakhir. Rakaat kedua ini sekaligus rakaat yang terakhir. Di ini yang kedua dan ini yang terakhir. Akhir daripada salat yang kita tunaikan. Jadi kalau dia tahiyat di rakaat yang kedua. Tapi saat bersamaan tahiyat di tahiyat yang terakhir. Ustadz bagaimana cara pendekatannya? Kalau begitu harus digabungkan Ustadz antara iftirash dengan tawarruk. Jadi tahiyat penggabungan, Masya Allah. Enggak, gini, Anda nggak usah kreatif dalam agama, kalau sudah diatur, jangan bikin sendiri. Lihat sini. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, alhamdulillah, beliau memilih redaksi yang pertama. Karena Nabi terlihat mengatakan, rakaat yang kedua itu adalah rakaat duduknya iftirash, Imam Ahmad memilih untuk kemudian melakukan iftirash. Saya iftirash saja, karena Nabi mengatakan setiap yang dua rakaat iftirash, maka beliau iftirash. Murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal kemudian memilih mengikuti gurunya. Sama, tidak ada masalah. Gurunya thiqah, gurunya hafal hadis, gurunya hafal Quran, memilih untuk iftirash. Dan hadisnya ada di situ. Kemudian duduklah dalam posisi iftirash. Murid-muridnya demikian. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kemudian hari. Ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ada Syekh misalnya Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan sebagainya. Iftirash. Kemudian kalimat hadisnya belum selesai. Wa idza kana fil akhirah, maka jika duduk di yang terakhir, rakaat yang terakhir, qa'ada ala tawarruk, maka duduk dalam keadaan tawarruk. Nah, karena dipahami salat subuh 2 rakaat, sunnah 2 rakaat itu adalah duduk yang terakhir, bukan cuma 2 rakaat, tapi itu yang terakhir. Tahiyatnya tahiyat akhir. Maka Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullah, beliau memilih menggunakan duduk untuk tawarruk. Karena pemahamannya bukan cuma yang kedua, tapi di situ yang terakhir. Untuk membedakan dengan duduk di rakaat yang kedua, tapi bukan yang terakhir. Maghrib 2 rakaatnya itu tahiyat pertama, tapi bukan akhirnya. Tapi kalau subuh kata Imam Syafi'i, memang 2 rakaat, tapi saat duduk itu penutup dalam salatnya.
Maka itu Imam Asy-Syafi'i lebih memilih beliau untuk duduk yang tawarruk dan diikuti oleh para murid-muridnya di kemudian hari. Ya, misal Imam Al-Bukhari bagian dari mazhab Asy-Syafi'i. Ya, misal sampai dengan turunan ke bawahnya sampai Syekh misalnya Wahb Az-Zuhaili rahimahullah yang telah wafat pada Allah Subhanahu wa taala dan telah menghadap kepadanya. Nah, jadi teman-teman di sini, mari kita fokus dalam dua pilihan ini, baik pilihan Imam Asy-Syafi'i ataupun sahabat salaf sebelumnya, karena Imam Asy-Syafi'i salaf, baik pilihan Imam Ahmad ataupun salaf sebelumnya, karena Imam Ahmad juga salaf, ya, mereka memilih baik iftirash ataupun tawarruk menggunakan hadis yang sama. Hadisnya sama, cuma dengan pendekatan yang berbeda. Sekarang pertanyaannya, mana yang benar di antara kedua ini? Masya Allah, kedua-duanya ternyata benar. Karena kedua-duanya pernah dipraktikkan dan riwayatnya sampai kepada kita. Jelas? Jadi yang tawarruk benar, yang iftirash benar, yang salah, yang tidak salat. Ya? Jadi nggak usah iseng lagi. Begitu ada salat subuh duduknya begini. Hambali. Bukan. Tidak usah bermain-main tuh kan. Sudah, begitu dia tawaruk, subuh, Syafi'i, bisa ya? Jelas ya? Tetap, ini bukan Syafi'i, ini bukan Hambali, ini Mas Boy, ya? Jelas, saya bukan Syafi'i, saya Boy. Salah juga, Anda sedang sholat. Ya, jadi dalam posisi seperti ini, baik tawaruk ataupun iftirash, dua-duanya benar, bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh dipraktikkan dalam keadaan tahiyat. Jelas sampai sini? Baik, ini referensinya diantara yang bisa digali dan ini sangat objektif sekali, boleh disampaikan. Walaupun nanti punya pilihan, misal Syekh Al-Albani karena beliau itu Hambali, diantara turunan murid Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memilih untuk iftirash. Dan wajar, kalau memilih wajar. Dan setiap pilihan selalu menggunakan argumentasi untuk menguatkannya. Ya, saya pilih warna biru dan saya kuatkan, saya senang biru itu karena begini. Tapi kan saya nggak bisa paksa Anda untuk memilih yang biru, mungkin Anda senang putih. Sepanjang itu sama-sama warna yang dibenarkan oleh ketentuan. Jelas ya? Baik. Jadi kalau sudah ada seperti itu, saya sarankan hindarkan perdebatan. Perdebatan pun kalau tanawwu sifatnya ada pilihan, jangan berdebat karena buang-buang energi. Berdebat pada sesuatu yang bisa dipilih itu sama dengan tidak ada kerjaan. Jelas ya? Baik. Teman-teman di sini ada halaman 419 yang nanti bisa Anda bacakan di sini. Sekarang karena sudah saya jelaskan isinya, Anda baca kemudian kita pindah sekarang kepada bacaan. Ya. Itu sudah kita bahas cara tahiyat. Kemudian bacaan sekarang kita akan masuk ke dalamnya dan setelah itu kita tutup dengan esensinya dan kita bisa berdiskusi menggunakan sebagian dari waktu yang kita miliki. Ya, boleh dihapus terlebih dahulu? Boleh, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa ya. Jazakumullah khair. Kalau mau di atas aja juga boleh Mas Boy. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Sambil tunggu sebentar ya. Baik, alhamdulillah, luar biasa ya. Jika menghapus saja begitu serius, maka bagaimana dengan salat yang ditunaikan? Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Jadi teman-teman, menghapus tinta di papan tulis itu ilustrasinya sama seperti melakukan perbuatan maksiat yang kemudian mencoba untuk dihilangkan. Kata Nabi, seorang yang berbuat salah itu ada naktah sauda, ada tinta hitam dalam dirinya. Kalau dosanya kecil-kecil pernah dilakukan, walaupun sama-sama dosa, dia bisa hapuskan itu dengan kalimat yang ringan. Dengan istighfar, perbaiki, mudah hilang. Tapi kalau Anda mencoba mendekat kepada dosa besar, maka sulit, tidak mudah untuk menghapusnya. Tidak mudah. Seperti tinta ini barangkali, ini cukup besar. Spidolnya besar, tintanya besar, dan cukup padat. Apa Anda mudah kemudian menghapusnya? Tidak. Penghapus biasa, tidak biasa. Anda harus gunakan tisu. Tisu juga tidak mudah, harus pakai air lagi. Dan tenaga juga tekanannya cukup luar biasa. Ya, tidak hanya orang kurus yang bisa menghapusnya, yang gemuk pun itu tenaga yang cukup luar biasa.
Nah, Anda bisa lihat kitab namanya Al-Kabair, karangan Imam Az-Zahabi. Nanti ada beberapa dosa besar, ada 17 jenis dosa besar. Coba teman-teman piknik ke kotak kitab, investasi lah ya, nggak mahal kok bukunya, nggak nyampe 100.000. Anda beli bukunya, yang bahasa Arab ya, bahasa Indonesia mungkin ada terjemahan. Anda beli kitabnya, Anda beli bukunya, pelajari. Di situ ada 17 jenis dosa besar. Anda hindari itu karena kalau terperangkap di dalamnya tidak mudah untuk keluar dari situ. Tidak mudah untuk keluar. Ya. Saya kira cukup dulu ya. Yang ini tidak perlu dihapus. Ya. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan Anda dan orang tua Anda. Baik. Bismillah. Gak usah dipakai ngelap ini simpannya. Bacaan. Nah, itu pun sama teman-teman sekalian, ya. Jadi kembali ke sini setelah dihapus orang bertobat. Jadi setelah bertobat apakah seketika kemudian bisa diperbaiki? Belum tentu. Ya, jadi kalau Anda sudah tobat, hilang yang kotor-kotornya, Anda siap menunaikan amal soleh yang kembali. Diganti yang buruk dengan yang baik-baik. Dan kadang-kadang semua itu butuh waktu, bukan hanya menghapus dengan tinta atau tisu yang basah, tapi harus dikeringkan kembali. Hati yang tidak mudah. Baik. Bismillah. Bacaan. Setidaknya ada 5 jenis bacaan tahiyat yang sangat populer. 5 jenis. Bukan cuma 1. Ada 5 jenis bacaan. Sudah? Sekarang kita masuk pada bacaan. Di buku dimaksud langsung kalau kepada bacaan di halaman 441, tadi yang saya sebutkan pembuka, dan kita langsung. Misalnya ada bacaan yang diriwayatkan oleh sahabat, misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disingkat jadi Ibnu Mas'ud. Ada tahiyat yang diriwayatkan misal oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. 3 Abdullah. Ada tahiyat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada tahiyat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada pula yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Al-Khattab. Ini 5 versi yang sangat populer. Semuanya bersumber dari keterangan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fokus baik-baik. Setelah kita kemudian mengetahui cara tahiyat, kemudian akan memulai kebacaannya, maka ingat betul, bacaan ini tidak langsung dibacakan saat kita bangun duduk. Tapi prinsipnya kata Nabi, tenangkan dulu diri Anda. Setelah Anda merasakan ketenangan, baru duduk dengan iftirash caranya. Setelah itu kemudian ada kondisi tawarruk, bisa Anda lakukan, baru masuk pada bacaan. 5 jenis ini pada prinsipnya semuanya mirip. Bahkan ada kalimat yang sama persis seluruhnya. Hanya beda di 1-2 kata saja. Atau ada posisi yang mungkin tidak sama diawali, seperti dibalik misalnya. Tapi seluruh bacaan ini bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat. Misal kita ambil yang populer dulu. 2 ini yang paling populer. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan saya cara dan bacaan tasyahud. Apa yang diajarkan oleh beliau? Qala sallallahu alaihi wasallam, bima makna? Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat." At-tahiyyatu lillah. Perhatikan urutannya. Was-salawatu wat-thayyibat. Saya baca sampai sini dulu karena bacaan seterusnya di 5 sisi ini akan sama semuanya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sampai ujungnya ini umumnya sama dari 1 sampai 5 bacaan ini. Hanya bedanya pada kalimat pembukanya saja. Jadi yang ini at-tahiyyatu lillah. Turunkan sini at-tahiyyat
lillah. Was-salawatu wat-thayyibah. Was-salawat wat-thayyibat. Ini poinnya. Sampai sini. Kesananya bacaan umum. Assalamualaikum ayuhan nabi dan seterusnya. Pelan-pelan. Teman-teman pernah dengar bacaan yang seperti ini? Atau barangkali kita juga praktekkan dalam salat kita. At-tahiyatu lillah, was-salawatu wat-thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi dan seterusnya. Bacaan yang kedua yang cukup juga populer dari bacaan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anaknya sahabat Abbas, orang yang digelari oleh Nabi SAW dengan turjuman Al-Quran, ya, penterjemah Al-Quran, ya, oleh para ulama, maksud saya digelari dengan turjuman Al-Quran dan didoakan oleh Nabi langsung dalam keadaan beliaunya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Belajar dari Nabi sejak kecil, seperti sahabat ini pun dalam keadaan dewasanya belajar dari Nabi SAW. Apa doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada beliau? Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lihat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Perhatikan baik-baik, perbedaannya tipis saja pada kalimat mubarakat. Di sini at-tahiyat, di sini at-tahiyat. Di sini lillah, ini lillahnya di ujung. Tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, lillah. Ini at-tahiyatu lillah. Was-salawat wat tayyibat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibat. Di sini ada tayyibat, sini ada tayyibat. Sini ada salawat, sini ada salawat. Di sini ada lillah, di sini ada lillah. Perbedaannya pada yang kedua menggunakan tambahan al-mubarakat. Paham? Baik. Jadi kalau Anda membaca misalnya versi yang ini at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, maka riwayatnya adalah riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Paham? Jika Anda baca at-tahiyatu lillah dan seterusnya, riwayatnya riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Paham? Baik. Dan ini tidak ada kaitan dengan golongan-golongan dan tidak ada kaitan dengan ormas-ormas atau kelompok tertentu. Coba bacakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut. Itu versi NU. Versi Muhammadiyah at-tahiyatu lillah, enggak ada hubungan. Muhammadiyah, NU itu hanya mengambil untuk memudahkan saja. Karena mustahil Anda bacakan keseluruhannya. Ustaz, saya pengen sunnah banget. Saya bacakan kelima-limanya. Masya Allah, luar biasa. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Yang satu, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu. Yang dua, Masya Allah, ya Allah kesananya saya pengen rapel Assalamualaikum ayuhan nabi. Tidak, pilih salah satu. Ketika Anda memilih salah satu, ambil riwayat di antara kelima riwayat ini. Yang ini yang seterusnya, tahiyat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sama persis dengan yang ini, tapi tidak menggunakan waw. Di mana tidak menggunakan wawnya? Pada kalimat wattayyibat. At-tahiyatu lillah wassalawat, maaf, di kalimat wassalawat. At-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibah. Baik, pada tahiyat yang versi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ini anhuma at-tahiyatu lillahi as-salawatu tayyib wassalawatu tayyibat. Pada kalimat wattayyibat dibuang wa-nya. At-tahiyatu lillahi wassalawatu tayyibat. Bedanya cuma di waw. Cuma di waw. Di kalimat salawatnya ada, kalimat tayyibatnya ada, cuma yang ini menggunakan waw, yang ini tidak menggunakan waw. Jelas? Baik, pilih mana? Pakai waw atau tidak pakai waw? Yang pakai waw angkat tangan. Yang tidak? Yang tidak tahiyat? Masya Allah. Mau pakai waw, mau tidak, gak ada masalah. Karena dua-duanya dari Nabi SAW. Apa Anda mau nyalahkan Nabi? Anda siapa? Ya. Ini. Dari Sayyidah Aisyah dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu pun teman-teman hanya ada tambahan di kalimat zakiyat. At-tahiyatu lillahi at-tayyibatu zakiyat. Menggunakan kata zakiyat. Ini. Jadi yang ini ada tambahan zakiyat. Yang ini zakiyatnya kemudian diawalkan. Jadi kalau yang ini setelah at-tayyibat, kemudian zakiyat, yang ini zakiyatnya diawalkan. At-tahiyatu lillahi salawatu zakiyatu tayyibat. Hanya tukar-tukar dari kalimat saja. Ini diawalkan, yang ini diakhirkan. Paham? Jadi kesimpulannya adalah, dalam versi bacaan tahiyat ini, ada 5 jenis bacaan. Kelima jenis ini perbedaannya hanya terletak pada 2 hal saja.
Satu, menggunakan mubarakat. Yang kedua, menggunakan zakiyat, tambahannya. Mubarakat, kemudian menggunakan zakiyat. Sekarang, dari mana semua bacaan tadi? Nabi. Sekarang pertanyaannya begini. Ingat selalu ya, ingat selalu rumus ini. Kalau ada bacaan-bacaan pada ibadah yang sama, rukun yang sama, praktek yang sama, tapi ragamnya bisa berbeda, maka cara memahaminya adalah lihat kapan Nabi membaca doa itu. Disitulah kemudian Anda coba teladani dan praktekkan untuk mengikuti situasi yang sama dengan situasi yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika saya jelaskan tentang iftitah dan istiftah, masih ingat? Iftitah, istiftah, ada berapa doa kalau masih ingat? 12 doa, 12 doa. Di 12 itu ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Nah, bagaimana cara mempraktekannya? Yang paling sunnah itu bukan yang paling panjangnya, bukan yang paling pendeknya, atau yang menengahnya, bukan yang Allahumma ba'idnya, atau yang wajahtunya, bukan. Yang kita ingin teladani adalah kapan sunnahnya baca yang itu sesuai dengan kondisi yang dijelaskan Nabi SAW. Umumnya, setiap bacaan yang beragam dari satu rukun atau keadaan dalam ibadah, itu selalu terkait dengan kondisi kapan dan dalam situasi apa Nabi membacanya. Rumus cepatnya, jika dalam kondisi-kondisi yang santai, tidak banyak tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, maka umumnya Nabi senantiasa memanjangkan bacaan dalam salatnya. Jelas? Pilih yang paling panjang. Paling panjang. Karena setiap ada yang panjang, maka bertambah keutamaannya. Ingat, bahkan dalam bahasa pun ada kaidah, ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatul ma'na. Bertambahnya satu huruf, itu akan memengaruhi pada perpanjangan atau bertambahnya makna di dalamnya. Lihat sini, kalau Anda baca Quran misalnya, nun, berapa huruf? Nun, berapa huruf? Taha, berapa huruf? Alif, Lam, Mim, berapa huruf? Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, berapa huruf? 5. Ada 1, 2, 3. Kemudian 4. Alif, Lam, Mim, Sad, berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan saya, mana yang paling banyak pahalanya? Yang berapa huruf? 5 huruf. Masya Allah. Dari mana taunya? Hadis Nabi SAW. Hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Jadi ibadah itu ketika dibacakan pendek pahala senilai, panjang lebih banyak lagi. Maka dalam situasi yang Anda bisa santai, kenapa Anda membaca yang ringan-ringan? Baca yang panjang. Dengan panjang itu pahalanya semakin bertambah. Coba, berapa huruf alif lam mim? Berapa banyak pahala dapatkan? Masya Allah. Sekarang hitung berapa pahala yang Anda dapatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berapa huruf? Jadi kalau Anda bisa membaca yang ayat 286, kenapa cuma dibacakan alif lam mimnya? Dalam situasi yang bisa Anda bacakan. Tapi kalau situasinya memang harus terdesak Anda misalnya, tidak banyak bisa Anda bacakan, silakan Anda pilih yang paling ringan yang dibenarkan dengan syariat. Demikian pula teman-teman dalam kondisi kita membaca doa-doa tahiyat dimaksud. Jika Anda sedang santai, sholat sendirian, misalnya dalam pertengahan malam tahajud, atau menjadi imam dalam kondisi yang sabar, isya sabar, karena umumnya nggak banyak aktivitas yang dikerjakan. Karena itu saat isya banyak bacaan yang dibacakan oleh Nabi SAW. Subuh juga demikian. Maka tahiyat yang Anda bacakan, usahakan tahiyat yang cukup panjang bacaan doanya. Tahiyatus salawatut tayyibatul mubarakat, misalnya bacakan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada tambahan mubarakat lebih banyak daripada yang lain. Tapi kalau Anda bacaannya misalnya standar, teman-teman, bahkan berlangsung cepat misalnya, dalam kondisi yang ingin cepat, pilih yang keempat atau kelima, karena bacaannya lebih pendek daripada yang atas. Kalau Anda yang standar, yang tenang-tenang, dalam keadaan maghrib misalnya, walaupun standar, kadang ada orang yang transit, pengen balik lagi, silahkan baca yang tengah-tengah.
at-tahiyatu lillah, wassalawat wa thayyibat dan seterusnya. Paham sampai sini? Maka dari kelima bacaan ini silahkan dipilih. Pertama dari aspek situasi yang sedang Anda alami, apakah santai atau kemudian Anda bersegera. Dan yang kedua, perhatikan sisi kebutuhan doa Anda. Karena doa itu adalah permintaan. Kira-kira yang Anda minta ingin banyak, ingin sedikit. Kalau Anda ada kebutuhan di dalamnya, maka pilih kira-kira yang paling Anda butuhkan. Contoh, saya tutup sampai sini dulu. Lihat sini. Zakiyat dari kata zakat. Apa artinya zakat? Bersihkan, menyucikan. Ada zakat pakai zal, ada zakah pakai zai. Zaka, lidahnya digigit sedikit. Zaka. Zaka, tutup di gigi. Zaka, ada hamas. Zaka, lihat. Kalau pakai zal, zaka itu pintar. Cerdas. Smart. Tapi kalau pakai zai, zaka itu suci. Menyucikan. Biasanya, sesuatu yang menggunakan kalimat zaka, suci, berarti ada yang kotor yang disucikan di situ. Kotoran yang tidak tampak ingin disucikan, teman-teman sekalian, dalam bahasa-bahasa syariat biasanya terkait dengan dosa. Dosa itu kotor, dan kita ingin membersihkannya. Yang kotor itu ke dalam hatinya, dari hati ditembuskan ke tangan, hati kotor ke tangan jadi mukul. Hati kotor ke lisan, jadi berkata-kata kotor. Hati kotor ke pandangan, jadi melotot tidak karuan. Hati kotor ke kaki, jadi sombong jalannya. Hati yang kotor. Karena itu ketika akan dibersihkan, cara membersihkannya usahanya ditambah dengan ta. Zaka ditambah ta jadi tazkiyah. Ya, jiwa kita disebut dengan nafas. Dari sini muncul istilah kalimat tazkiyatun nafas. Turun Quran surah ke-91 misalnya, ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa kondisi bersih, fujur kondisi jelek. Ketika ingin dibersihkan muncul kalimat zakah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang mampu menyucikannya. Bersihkan. Ketika ingin dibersihkan muncul di tazkiyah. Zakiyat di antaranya bisa Anda bacakan kalau Anda dalam keadaan sholat ingin memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda baca, tolong pahami isi bacaannya. Anda sadar kemarin-kemarin saya jauh dari Allah. Kemarin saya banyak berbuat dosa. Kemarin saya banyak keliru, sekarang saya bertobat ya Allah. Begitu Anda tahiyat. At-tahiyatu lillahi. At-tayyibatu zakiyat. Ya Allah, segala penghormatan saya sekarang serahkan kepadamu. Kemarin saya terlampau gila hormat ya Allah. Saya pengen dihormati oleh orang lain. Sampai larut dalam kehormatan, lupa dengan ibadah untuk menghormatimu ya Rabb. At-tayyibat, segala kebaikan darimu ya Allah. Kemarin saya merasa yang paling baik, yang paling suci, yang paling hebat. Zakiyat, saya tobat ya Allah. Tolong bersihkan kesalahan-kesalahan saya ya Rabb. Maka di situ Anda ingat dosa apa yang pernah Anda kerjakan. Dosa di lisan Anda, dosa di pandangan Anda, dosa di kepala Anda, dosa ke ujung kaki Anda. Kalau Anda benar bacaan Qur'annya, demi Allah saya katakan, tidak ada para pencuri yang mengucapkan kalimat ini kecuali bertobat dari pencuriannya. Tidak ada koruptor yang membacakan ini kecuali menetes air matanya. Tidak ada orang mencela ibunya ketika mengatakan kalimat ini ingin diampuni oleh Allah pada saat itu. Dan yang paling indah adalah seperti Anda yang saksikan di video YouTube saat ini yang marak tersebar. Begitu seorang itu tahiyat, tiba-tiba jatuh dalam tahiyatnya. Bertobat, dia diampuni dosanya oleh Allah, tobatnya diterima, dan wafat dalam keadaan sedang sholat dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak merindukan itu? Begitu tobat diterima, wafat. Masya Allah. Bukankah orang tobat diterima itu hilang dosa-dosanya? Bukankah sholat menambah pahalanya? Maka berbahagialah ketika dia tobat dalam keadaan sholatnya, surga baginya insya Allah. Mau seperti itu? Nanti zuhur ya, insya Allah. Itu pun kalau meninggal dan kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih. Bisa Anda duluan, saya belakangan bisa. Ya, ya bisa Bu. Kalau mau dibalik bisa. Saya belakangan, Anda duluan mungkin. Ya. Gak apa-apa, saya duluan setelah Anda juga bisa. Gitu. Ya. Mau menghapus? Ya, ini sudah selesai. Baik, paham sampai sini? Baik, kita belum sampai ke esensi. Saya simpan dulu esensinya. Nanti disandingkan dengan persoalan supaya kita bisa diskusi sejenak, membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan. Kita batasi barangkali 5-10 menit ke depan. Kita untuk jeda terlebih dahulu. Jadi kalau Anda ingin yang bersambung untuk mengikuti sesi kami di waktu zuhur, nanti saya sampaikan pada saat sesi pengumuman. Saya mohon izin untuk yang ini, saya simpan sejenak. Kita jeda sebentar untuk membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan. Setelah itu saya uraikan ini dalam sesi sekitar 5 menit saja. Setelah itu kita sampaikan pengumuman dan kita akhiri jumpa kita pada kesempatan pagi ini. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Baik, saya coba jawab dulu ya. Saya cek sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat ada berapa jenis? 2. Satu apa? Iftirash. Dilakukan kapan?
Rakaat yang kedua, tahiyat yang pertama. Baik, yang kedua apa namanya? Tawarruk. Dikerjakan kapan? Tahiyat yang terakhir. Boleh enggak saat tawarruk yang tangan kiri saya yang sikunya kemudian dikebawahkan begini? Tidak boleh. Seperti umat apa? Baik, itu dilarang. Yang bersandar itu yang mana? Siku yang kanannya. Baik, teruskan teman-teman sekalian. Saat duduk tawarruk yang dilipat kaki yang mana? Baik, diduduki atau tidak? Tidak. Kalau diduduki namanya apa? Iftirash. Boleh iftirash dua-duanya dilipat? Tidak. Baik teman-teman sekalian, saya kira sangat baik. Bacaan tahiyat ada berapa? Yang populer 5. Baik, dari yang kelima ini teman-teman sekalian, satu dari siapa? Baik, yang kedua? 3? 4? Baik. 5? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Baik, mana yang paling utama? Semuanya paling utama. Baik, kapan kita membaca yang panjang? Saat situasi memungkinkan santai mengucapkannya. Baik, dan yang kedua, cari yang semakna dengannya. Kalau Anda ingin mendapatkan keberkahan, misalnya dalam pekerjaan, sholat di tengah pekerjaan dan sebagainya, kenapa enggak bacakan yang mubarakat? Begitu Anda bacakan, Anda bermohon kepada Allah, ya Allah berkahi pekerjaan saya, bimbing saya untuk tidak mendapatkan yang haram ya Allah, jauhkan saya dari riba dan sebagainya. Dan disitulah ternyata, barangkali disitulah letak pengabulan dari doa dari Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sering Anda mohonkan.